Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ke-6 untuk mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang engine 2 dan 4 langkah, atau biasanya kita menyebut mesin 2 tak dan 4 tak. Nah, di sini kita akan membahas apa itu mesin 2 langkah, apa itu mesin motor bakar 4 langkah, dan apa saja perbedaan dan kekurangan serta kelebihan dari masing-masing mesin tersebut. Motor bensin atau motor bakar. Nah, jadi motor bensin adalah jenis motor pembakaran dalam. Nah, motor bensin atau mesin Otto adalah motor dengan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine dan menggunakan bahan bakar bensin, di mana terjadi proses pemanfaatan energi kimia dari bensin yang diubah menjadi energi panas. Nah, kemudian energi panas ini diubah lagi menjadi energi mekanik, di mana bahan bakar bensin yang dicampur dengan udara kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar, terus diberikan percikan api dan akhirnya menghasilkan energi panas yang kemudian menggerakkan atau mendorong piston hingga mesin bisa berputar sesuai siklusnya. Nah, kemudian siklus pembakaran motor bensin. Nah, jadi setiap motor bensin memiliki 4 proses pada siklus pembakarannya. Nah, namun perbedaannya untuk motor bensin 4 langkah. Setiap langkah terjadi 1 proses. Nah, sedangkan motor bensin 2 langkah, setiap langkahnya terjadi 2 proses sekaligus. Yang pertama yaitu ada langkah hisap. Nah, langkah hisap yaitu proses di mana piston mulai menghisap bahan bakar, yaitu bensin dan udara yang sudah disaring ke dalam ruang bakar. Kemudian ada langkah kompresi. Nah, langkah kompresi yaitu proses pemampatan bahan bakar bensin dan udara di dalam ruang bakar, sehingga meningkatkan suhu di dalam ruang bakar. Kemudian ada langkah kerja atau ekspansi. Nah, langkah kerja atau ekspansi ini yaitu proses di mana ketika busi memercikan api, kemudian bahan bakar bensin dan udara terbakar, sehingga menghasilkan ledakan yang akhirnya mendorong piston dari titik atas ke titik bawah, sehingga menggerakkan poros engkol atau crankshaft. Kemudian yang terakhir ada langkah buang. Nah, langkah buang yaitu proses ketika bahan bakar dan udara sudah terbakar, kemudian menghasilkan gas sisa hasil pembakaran. Nah, maka akan dibuang melalui saluran pembuangan. Nah, ini adalah siklus pembakaran motor 2 langkah, atau kita sering menyebutnya motor 2 tak. Nah, jadi di sini untuk motor 2 langkah, dalam 1 langkah terjadi 2 proses sekaligus. Yaitu pada langkah pertama terjadi proses hisap dan kompresi. Nah, sedangkan langkah kedua terjadi pembakaran dan proses pembuangan. Nah, jadi ini adalah saluran hisap, di mana ada campuran udara dengan bensin dan oli samping, yaitu oli 2 tak, bercampur masuk ke poros engkol. Nah, jadi ketika bahan bakar dengan udara kemudian bercampur dengan oli samping, dihisap
ke dalam bagian poros engkol. Ini bisa terisap karena piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Jadi ketika piston naik, bahan bakar dan udara, kemudian oli samping terisap, kemudian nanti akan disalurkan ke bagian saluran transfer. Dan selain proses isap, di sini juga terjadi proses kompresi. Jadi yang ketika bahan bakar dan udara serta oli samping yang proses terdahulu itu dikompresikan di bagian ruang bakar. Jadi ketika proses pengisapan juga terjadi proses kompresi. Nah, kemudian langkah kedua yaitu proses pembakaran dan proses pembuangan. Nah, jadi ketika bahan bakar, udara, dan oli samping sudah terkompresi, kemudian dipercikan api, maka terjadi proses pembakaran yang akhirnya akan mendorong piston dari posisi atas ke posisi bawah. Nah, di sini saluran isap pun tertutup. Nah, tadinya di sini bahan bakar yang sudah terisap naik ke atas, terjadi proses pembakaran. Dengan cepatnya proses pembakaran, maka langsung dibuang ke lubang saluran pembuangan. Nah, jadi dalam satu langkah terjadi dua proses sekaligus. Nah, kelebihan dan kekurangan dari motor bensin 2 tak ini yaitu pertama, kelebihannya tenaga yang dihasilkan lebih besar karena dalam satu langkah terjadi dua proses sekaligus, yaitu proses isap dengan kompresi dan proses pembakaran dan proses pembuangan. Sehingga dalam dua langkah langsung menghasilkan satu tenaga putaran ke roda. Nah, sedangkan motor 4 langkah itu perlu 4 langkah proses baru menghasilkan satu tenaga putaran. Nah, sedangkan motor 2 langkah hanya perlu 2 langkah sudah menghasilkan satu tenaga putaran. Tidak seperti motor bakar 4 tak, harus 4 langkah proses baru menghasilkan satu tenaga putaran. Nah, kemudian kelebihannya konstruksi mesin sederhana sebab tidak memerlukan seperti noken as atau camshaft, kemudian tidak perlu katup atau klep, kemudian juga tidak memerlukan pelatuk atau rocker arm. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu perawatannya sangat mudah sebab konstruksi yang sederhana membuat kita mudah untuk melepas komponen-komponennya, dan komponen yang dirawat juga lebih sedikit dibanding dengan komponen pada motor 4 tak. Nah, kekurangannya di sini yaitu boros bahan bakar, sebab setiap 2 langkah harus menyuplai bahan bakar bensin ke ruang bakar, tidak seperti motor 4 langkah. Kalau 4 langkah, 4 kali proses baru mengisap bahan bakar, sedangkan ini setiap 2 langkah sudah harus mengisap bahan bakar bensin dan udara. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yaitu menghasilkan banyak polusi udara, sebab bahan bakar bensin harus bercampur dengan oli ketika proses pembakaran. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu harus sering dibersihkan, sebab dengan bercampurnya oli dengan bahan bakar bensin, maka gas buang yang dihasilkan akan sangat pekat, serta menyisakan banyak kerak di bagian ruang bakar. Jadi banyak kerak atau karbon hasil sisa pembakaran karena bercampur dengan oli samping. Nah, kemudian ini adalah siklus pembakaran motor 4 langkah atau sering kita sebut motor bensin 4 tak. Jadi di sini ada 4 proses setiap langkah. Jadi satu langkah satu proses. Ada proses isap, kompresi, ekspansi, dan proses pembuangan. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut.
di animasi ini terlihat 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah proses langkahnya. Itu langkah hisap, kompresi, langkah ekspansi, kemudian langkah buang. Nah, jadi ketika proses hisap, di sini katup masuk atau klep masuk mulai terbuka dan piston dari posisi atas menuju ke posisi bawah. Jadi di sini terjadi proses penghisapan udara yang sudah disaring dengan bahan bakar bensin. Itu adalah proses hisap. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu proses kompresi. Nah, jadi ketika proses kompresi, piston dari posisi bawah menuju ke posisi atas dan kedua katup tertutup. Jadi di sini terjadi kompresi. Jadi bahan bakar bensin dan udara di sini dimampatkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terjadi proses ekspansi. Nah, di sini proses ekspansi yaitu ketika busi mempercikan api dan akhirnya memicu bahan bakar bensin dan udara yang akhirnya terbakar dan terjadi proses ledakan di dalam ruang bakar yang akhirnya akan mendorong piston dari posisi atas menuju posisi bawah. Kemudian langkah akhir yaitu proses pembuangan. Nah, jadi ketika telah terjadi proses pembakaran, maka yang akan dihasilkan yaitu gas sisa pembakaran. Nah, jadi di sini ketika piston sudah terdorong dari atas menuju ke bawah, maka akan kembali dari bawah ke atas dan katup buang terbuka. Nah, di sini gas sisa hasil pembakaran akan didorong oleh piston menuju ke saluran pembuangan. Nah, kita akan membahas kelebihan dari motor bensin 4 langkah. Nah, yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih irit dan efisien, sebab durasi kompresi lebih lama dari durasi kompresi pada 2 tak, sehingga bahan bakar terbakar dengan sempurna. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu minim perawatan, sebab bahan bakar tidak perlu bercampur dengan oli, sehingga ruang bakar tidak cepat bergerak seperti pada ruang bakar motor 2 tak. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu tidak menghasilkan banyak polusi, sebab bahan bakar tidak bercampur dengan oli, dan bahan bakar terbakar dengan sempurna di ruang bakar. Nah, namun meskipun begitu, motor 4 langkah juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu pertama, konstruksi mesin 4 langkah sedikit lebih rumit, khususnya pada bagian kepala silinder atau cylinder head. Nah, dikarenakan banyak komponen seperti camshaft, rocker arm, dan katup. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yaitu tenaga yang dihasilkan tidak sebesar 2 tak, sebab dalam satu siklus pembakaran memerlukan lebih banyak proses dibandingkan 2 tak. Jadi ada 4 proses. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yaitu dengan banyaknya komponen mesin 4 tak dibanding dengan 2 tak, maka bobot mesin lebih besar dan getaran yang dihasilkan mesin pun juga akan lebih terasa atau akan lebih besar. Nah, kemudian di sini yaitu perhitungan motor bakar. Di sini ada volume langkah. Kita sering mendengar tentang atau membaca tentang cc pada mesin sepeda motor. Biasanya 125 cc, 250 cc, 600 cc, bahkan sampai 1000 cc. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ini adalah volume langkah. Nah, jadi ini adalah panjang langkah dari titik mati bawah oleh piston menuju titik mati atas. Nah, ini adalah volume dari mesin itu sendiri.
Nah, jadi menghitung volume langkah pada sepeda motor itu sama seperti kita menghitung volume pada benda berbentuk tabung, karena pada dasarnya sama. Nah, di sini ada rumusnya yaitu VL atau volume langkah. Yaitu 1/4 dikali dengan V, kemudian dikalikan dengan diameter blok silinder itu sendiri. Ini diameter di sininya. Pangkat 2, kemudian dikalikan dengan panjang langkah dari piston itu sendiri, dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Dan N adalah jumlah dari silinder itu sendiri. Nah, kemudian kita ambil contoh pada sepeda motor misalkan Soul GT 125cc. Kita dapatkan spesifikasinya sebagai berikut, yaitu diameter silinder yaitu sekitar 5,24 cm. Kemudian panjang langkahnya sekitar 5,79 cm. Nah, kemudian untuk mempermudah perhitungan, kita gunakan V adalah 3,14. Nah, dari perhitungan ini kita kalkulasikan hasil akhirnya, yaitu volume langkah yang kita dapat adalah 124,8 cc. Dari hasil ini yaitu volume langkah 124,8 cc. Nah, mungkin kalian akan merasa aneh karena di situ tertulis pada spesifikasinya yaitu 125 cc. Nah, kemana 0,2-nya? Nah, 0,2 cc ini adalah pertimbangan dari proses keausan pada dinding-dinding silinder. Nah, jadi ketika masa pemakaian mesin itu terjadi keausan sekitar mungkin secara asumsi sampai 0,2 cc. Nah, jadi yang tadinya volume silinder kurang lebih 124,8 cc, maka dalam proses pemakaiannya lama-lama akan aus pada bagian dinding-dinding dalam blok silinder. Nah, akhirnya lama-lama cc-nya akan menjadi 125 cc. Nah, ini adalah rasio kompresi. Nah, untuk perhitungan rasio kompresi, rumusnya yaitu CR sama dengan volume ruang bakar ditambah dengan volume langkah per volume ruang bakar. Jadi di sini adalah volume ruang bakar dan di sini adalah volume langkah, yaitu dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, untuk perhitungan rasio kompresi ini manfaatnya yaitu kita bisa menentukan bahan bakar apa yang sesuai dengan mesin kendaraan itu. Nah, kemudian kita ambil contoh misalkan motor Soul GT 125 tadi, kita ambil spesifikasinya, kemudian kita masukkan pada rumus. Nah, misalkan di sini yaitu volume ruang bakarnya yaitu sekitar 14,6 cc. Kemudian ditambah dengan volume langkah yaitu sekitar 124,8. Kemudian dibagikan dengan volume ruang bakar itu sendiri. Nah, dan hasilnya kita kalkulasikan yaitu 9,5:1. Itu adalah rasio kompresi pada sepeda motor Soul GT 125. Nah, jadi rasio kompresi ini manfaatnya itu tadi kita bisa menentukan bahan bakar apa yang cocok dengan mesin kendaraan itu sendiri. Misalkan yaitu tadi sekitar kalau 9 ke atas sampai 10 biasanya cocok untuk bahan bakar pertama. Namun ketika rasio kompresinya lebih tinggi, biasanya ada pada motor-motor gede, kompresinya itu bisa sampai 12, 13 lebih, itu bisa menggunakan seperti bahan bakar pertama.
turbo. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.